Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, Sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Bituel. dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari kitab Kejadian pasal 22. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, lihatlah di ayat pertama ditulis mengenai Allah mencoba Abraham. Tuhan memerintahkan Abraham melakukan sesuatu yang sangat berat sekali, bertentangan dengan akal sehat dan kasihnya sebagai bapa. Di dalam kisah hidup Abraham, kita membaca tentang 3 ujian iman yang sangat besar. Yang pertama, Tuhan memanggil Abraham untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya, Kejadian 12, dan pergi tanpa mengetahui tujuannya, Ibrani 11 ayat 8. Yang kedua, Tuhan menuntut untuk Abraham sungguh-sungguh percaya kepada janji-janjinya. Penggenapan janji itu belum nampak, baru sesudah 25 tahun bisa direalisir. Jadi Abraham harus sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, putra yang dijanjikan itu. Iman sejati setiap orang percaya pasti akan diuji, termasuk saya dan saudara. Sebab itu mari kita kuat di dalam Tuhan. Ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putranya. Inti persoalan ini terletak di 2 bidang yang menggambarkan ukuran yang dipakai Tuhan dalam berurusan dengan orang percaya. Tuhan mau lihat apakah kasih Abraham kepada Tuhan lebih besar daripada kasihnya kepada sesama termasuk putranya yang dia kasihi. Lalu apakah harapan Abraham mengenai penggenapan janji, mengenai kehidupan dan selanjutnya itu terletak pada Tuhan, atau harapannya sekarang sudah pindah kepada Ishak? Melalui ujian ini Tuhan memaksa Abraham untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini dan menunjukkan dengan jelas apakah Abraham benar-benar takut atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau tidak. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kematian Ishak. Persembahan manusia Tuhan kutuk. Di dalam Imamat 20 ayat 1-5 tercatat itu. Tetapi Tuhan ingin menguji hati dan komitmen Abraham. Lihatlah saudara di ayat 5, Abraham berkata kepada bujangnya, aku beserta anak ini akan kembali. Ini pernyataan Abraham bahwa dia dan anaknya Ishak akan kembali dari upacara persembahan. Adalah kesaksian, adalah iman, adalah keyakinannya bahwa janji Tuhan akan digenapi melalui Ishak. Baca lagi mengenai hal ini di dalam Kejadian 21 ayat 12. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi Abraham sungguh-sungguh percaya kepada setiap janji firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 8, Allah yang akan menyediakan, Jehovah Jireh. Perkataan ini bersifat iman, nubuatan.
dan menunjuk kepada korban pengganti yang Tuhan sediakan, yaitu seekor domba jantan. Abraham percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan membuat jalan keluar. Puncak penggenapan pernyataan Abraham terdapat di dalam tindakan Tuhan menyediakan anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian di Golgota bagi penebusan dosa manusia. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ayat 9 dicatat mengenai diikatnya Ishak. Saat itu Ishak seorang remaja pria yang mampu melawan ayahnya kalau dia mau. Tetapi ia memiliki ketaatan terhadap ayahnya. Ishak membiarkan dirinya diikat, dibaringkan di atas mezbah. Sama persis seperti Kristus Yesus Tuhan kita dengan sukarela membiarkan dirinya disalib. Jadi ini semua adalah gambaran mengenai kasih Tuhan yang besar bagi kita. Rencananya bagi orang-orang yang mau percaya dan menerimanya. Selanjutnya lihatlah di ayat 10, Abraham mengulurkan tangannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 21. Iman Abraham dinyatakan dalam ketaatannya yang tulus kepada Tuhan. Jadi saudara, iman sejati kita selalu harus dinyatakan dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Ayat 12, ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ketika Abraham mulai melaksanakan upacara persembahan itu, Tuhan melihat bahwa Abraham sudah membuat penyerahan yang sempurna dalam hatinya. Tuhan tahu bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan fokus perhatian terutama adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya. Fokus hidup Abraham adalah melakukan kehendak Tuhan. Ayat 14 mengenai sekali lagi Tuhan menyediakan atau Yehovah Jireh. Dari ujian Abraham kita dapat belajar bahwa kadang Tuhan menguji iman anak-anaknya. Hal ini juga tercatat dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ujian iman harus dianggap sebagai suatu kehormatan. Berarti Tuhan mau saya dan saudara naik kelas. Tercatat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Sesudah itu Tuhan selalu dapat dipercaya, selalu bisa diandalkan untuk menyediakan kehadiran, memberikan kasih karunia dan segala sesuatu yang kita perlukan bagi situasi yang harus kita hadapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara boleh baca di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 supaya iman kita dikuatkan. Sebab semua yang terjadi di dalam hidup kita, biar kita belajar bahwa Tuhan selalu Immanuel dalam hidup kita. Kita kuat karena di dalam Tuhan. Tuhan sering melaksanakan maksud penebusannya melalui kehancuran sebuah visi kehidupan. Mungkin Tuhan membiarkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita yang tampaknya sangat menghancurkan visi, cita-cita, dan harapan kita. Tapi Tuhan bermaksud untuk membentuk suatu kehidupan yang lebih baik, yang lebih memuliakan Tuhan. Jadi mari jalani kehidupan ini selalu bersama Tuhan. Dan percayalah Tuhan lebih tahu yang terbaik tentang kita.
karena Dialah yang menciptakan saya dan saudara. Setelah iman Abraham teruji, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan upah kepada dia. Saudara-saudara, cara menemukan kehidupan yang sejati di dalam Tuhan adalah kita selalu harus siap sedia melakukan segala sesuatu, mungkin mengorbankan segala sesuatu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan setelah lolos dari ujian penderitaan dan ujian iman, maka hasil dari semua perlakuan Tuhan terhadap orang yang percaya dan taat adalah Tuhan menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dia tidak akan mengizinkan persoalan lebih dari kekuatan kita, dan segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selama saya dan saudara benar-benar mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Amin.